Ya baik, terima kasih Saudara. Bicara soal pilkada di 2017 nanti, saat ini memang belum disepakati perubahan terhadap Kanun Nomor 5 Tahun 2012. Dan inilah yang kemudian diangkat di Serambi Indonesia hari ini dan akan kita bicarakan dalam Serambi Topik. Pilkada Aceh bisa ikut PKPU, dan saya bersama dengan Sekretaris Redaksi Serambi Indonesia, Bung Bukhari M. Ali. Ya Bung, tema Ya, kita atau headline di Serambi Indonesia hari ini, Pilkada Aceh bisa ikut PKPU. ya, Ini kalau kita baca memang sangat terkait dengan belum disepakatinya ya, eksekutif dan legislatif soal perubahan di Kanun Nomor 5 Tahun 2012 ya. ya. Gimana nih, Bung? Iya. Ini apabila terjadi kekosongan Kosongan hukum ya. terhadap pelaksanaan pilkada di Aceh. Jadi langkah antisipasinya sudah akan dilakukan. Maksudnya apabila ini buntu maka mengambil ikut ke PKPU. Ini menyahuti masyarakat yang masih menunggu apa akan dilakukan, karena tarik menarik kepentingan antara DPR dengan pihak eksekutif itu masih sangat tinggi. Iya. Di DPR Aceh. Makanya potensi untuk buntu itu terbuka sekali, saya kira. Ya, ini memang menyahuti soal relevansi antara dengan Ya. peraturan baru KPU nomor 8 tahun 2015 Ya. gitu kan, soal jalur perorangan dan dana kampanye Ya. gitu. Apakah ini juga antara pihak eksekutif dan legislatif hanya pada pasal 24 saya kira di Iya, soal dana kampanye memang tidak begitu bermasalah, karena memang ini akan sama ditanggung oleh Negara. biaya yang ditanggung negara. Tapi yang jadi persoalan adalah syarat calon independen, karena kan harus syarat independen yang diinginkan oleh DPR itu setiap orang yang memberi dukungan itu harus menyertai materai dan juga kunci kepala desa dan ditempelkan lagi. Ini kan memberatkan. Karena kalau itu dilakukan, rahasianya sudah tidak ada lagi. Terbuka, bisa dilihat misalnya si A, si B mendukung calon gubernur C misalnya. Ini unsur-unsur unsur rahasia ini luber itu tidak ada lagi, saya kira. Ini yang ditantang banyak pihak, saya kira. Ya. Walaupun pihak pemerintah tetap menginginkan bahwa legislatif harus mengubah dulu poin-poin terhadap syarat-syarat untuk jalur perseorangan gitu, Bung, ya, yang dibahas dalam perubahan kanun ini. Betul. Kemudian kalau dilihat KIP sendiri sebagai penyelenggara nanti kalau ini akan deadlock itu sampai batas pendaftaran, tentu akan menerbitkan peraturan KPU terbaru mengenai ini. Iya, KIP itu kan peraturan KPU berlaku secara nasional, secara umum. Nah, apabila ini buntu, ini akan tunduk ke sana, diambil yang seperti itu. Jadi untuk Aceh mungkin ada sedikit perbedaan, tapi secara garis besar nanti akan turun ke peraturan PKPU, karena waktu yang diberikan untuk Aceh untuk mengubah kanunnya sendiri mungkin tidak bisa tercapai. Ya. Tapi kalau prediksi bagaimana? Apakah kalau terbit PKPU nanti misalnya berarti Undang-Undang Nomor 8 2015 ini jalur independen tetap dengan satu desa satu materai? Begitu. Bagaimana? Itu sama, secara nasional memang seperti itu. Jadi setiap desa hanya perlu satu formulir bagi calon independen, ya. Misalkan di sana ada dukungan untuk dia sampai 1.000 orang atau 500 orang atau berapapun jumlahnya, cukup satu formulir saja. Jadi meterainya cukup satu. Jadi tidak perlu misalnya 1.000 orang 1.000 meterai. Jadi tidak perlu. Itu yang di peraturan PKPU yang ada saat ini, saya kira. Berarti kalaupun prediksi kita kalaupun ini deadlock, berarti jalur persorangan akan menggunakan Undang-Undang Nomor 8 2015 itu soalnya. Iya, mereka akan ikut ke sana karena aturannya seperti itu. Karena kan pilkada tidak boleh berhenti, ya. Karena ada tahapan. Ya. Masa yang mereka yang maju melalui partai mulus, sedangkan yang melalui independen terganjal. Jadi tidak boleh, harus seiring dia. Harus sama-sama bisa maju mengikuti aturan yang ada.
nanti ya siapa yang akan terpilih itu hak masyarakat, saya kira, siapa yang dipercaya untuk menjadi gubernur ke depan. Ya. Kalau masyarakat sendiri bagaimana Ya. memandang ini juga, Bung, kalau dilihat karena kan dewan atau legislatif Ya. seakan-akan mempersulit untuk jalur Ya. perseorangan gitu. Iya betul. Hampir semua masyarakat, baik dari elemen masyarakat sipil di kampus dan sebagainya, juga yang ada di partai sendiri menginginkan tidak memberatkan calon independen. Karena ini kan seperti dalam tanda angkut dia ingin mengganjal salah satu calon tertentu, dan ini kan tidak sehat untuk demokrasi, saya kira. Pemerintah pusat sendiri, Presiden Jokowi sendiri itu sangat keberatan apabila calon independen diperberat aturannya. Dia ingin semua masyarakat yang punya hak untuk maju menjadi kepala daerah, tentunya yang punya kualitas untuk itu. Jadi tidak satu pihak mengganjal pihak yang lain, saya kira. Iya, saya kira calon pun bereaksi hebat pada waktu itu. Betul. Iya. Ketika DPR atau DPRA kita sendiri dalam pembahasan ini seakan-akan memperberat keinginan mereka untuk maju sebagai calon gubernur. Ya, kita lihat hari itu kan misalnya seperti calon gubernur Irwandi Yusuf, juga Dr. Denny Abdullah juga bereaksi sangat keras untuk menentang persyaratan yang dibuat oleh DPR ini. Ya tentu kita tetap berpedoman pada UU PA ya dalam menjalankan tahapan-tahapan pilkada ini, Bung. Jadi kalau nanti kita harapkan bahwa pilkada Aceh, walaupun ini deadlock nanti, PKPU bisa diterbitkan oleh KIP. Iya, tentu tidak boleh ada kendala ya, tidak boleh ada pihak yang tidak bisa ikut untuk pilkada ini. Makanya kalau Ketua KPU Aceh sendiri Pak Ridwan Hadi sudah menyatakan seperti itu, saya kira tidak akan ada masalah lagi bagi Aceh. Jadi dia bisa ikut pilkada sesuai dengan jadwal yang sudah, pilkada serentak sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat oleh pusat. Karena memang kalau mungkin yang selama ini dikhawatirkan oleh banyak pihak akan ada persoalan, kalau mengacu ke ini saya kira lancar-lancar saja, dan kita berharap seperti itu. Ya, apalagi memang di amanat Undang-Undang Nomor 8 2015 kan memberikan kewenangan untuk menerbitkan peraturan pilkada ya, Bung ya. Betul. Oke, Bung Bukhari, makasih waktunya di Serambi Topik hari ini. Dan sudah demikian Serambi Topik hari ini, dan kita kembali ke studio.